kuliah kami, yaitu bikin video tentang pengendalian serangan hama dan penyakit pada tanaman cabai. Nah, di sini saya ada beberapa teman saya. Yang pertama, Nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 2435 1075. Saya Giska Putra dengan NIM 2435 1050. saya Cindy Afrilia Rama dengan NIM 2435 1015. Saya Nengsi Gusyarni Sabelai dengan NIM 2435 1040. Saya Zafira Nabila Putri dengan NIM 2435 1049. Oke, teman-teman boleh menyaksikan video yang akan kami buat. Terima kasih. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit. Ini pentingnya kita membedakan antara bedanya hama dan penyakit. Oh iya Gi, aku sering lihat di tanaman ada juga yang ada yang berlubang, terus ada juga yang becek-becek gitu. Itu gimana sih cara bedainnya? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Yen. Jika seandainya itu daunnya berlubang, itu akan disebabkan oleh hama seperti ulat, belalang, dan lain-lain. Dan sedangkan bercak-bercak itu itu penyakitnya seperti jamur, bakteri, dan lain-lainnya. 3. Oh, jadi bedanya bisa dilihat dari bentuk kerusakannya ya, Gi? Benar, Neng. Hama itu terlihat secara jelas seperti yang dimakan daun yang dimakan ulat, dan sedangkan penyakit yang seperti bercak-bercak itu perlahan-lahan dari kecil lama-lama akan menyebar ke seluruh tanaman. Seperti contohnya di sini. Ini kan ada belalang. Belalang ini kan memakan daunnya. Jadi akan terlihat nanti, dan di sini ada juga bercak-bercak kecil kan. Nih. Jadi ini yang akan menjadi penyakit hama ini. Jadi ini hamanya dan ini penyakitnya. Oke. Iya. Biar saya tambahkan sedikit. Jadi cara penyebaran hama itu berbeda. Tidak hanya biasanya serangan hama tidak merata, bisa melalui angin, air, hujan, dan lain-lain. Jadi penyerangan hama itu bisa banyak jenisnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, begitulah cara hama menyebar. Kalau begitu bagaimana cara memastikan penyebabnya kalau kita tidak bisa melihat hamanya secara langsung? Jadi kita bisa menggunakan kaca pembesar untuk melihat bagian di bawah-bawah daun tersebut, apakah ada telur ulat atau serangga-serangga kecil yang biasa banyak adanya di dedaunan cabai ini. Wah, ternyata perlu diperhatikan dan diteliti ya Ki. Tidak dapat langsung disimpulkan. Nah, betul sekali, Sin. Jadi, banyak petani itu langsung menyemprotkan pestisida kepada tanaman yang rusak. Padahal mereka itu belum tahu penyakitnya itu apa. Bisa-bisanya jika itu tidak pas, itu akan memperburuk keadaan. Tapi kalau penyebabnya hama itu kita bisa gunakan pestisida atau penyemprotasi. Tapi kalau misalkan diserang oleh penyakit, katanya fungusida atau bakterisida. Tepat dan lebih tepatnya itu pengendalian hama terpadu ataupun yang disebut dengan PHT. Artinya kita gabungkan secara alami mekanisme dan kimia secara seimbang. Saya baru paham sekarang. Jadi sebelum bertindak kita harus mengetahui apakah itu hama atau penyakit. Kalau salah obat bisa tanaman bisa tambah rusak ya. Betul sekali, Fir. Kita harus mengenali jenis serangga agar tanaman kita tetap sehat. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan. Hama itu menyebabkan kerusakan fisik seperti daun berlubang, batang termakan, daun busuk. Sedangkan penyakit itu menyebabkan perubahan warna pada daun. Pengamatan dan penanganan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai jenis gangguannya.
Nah, jadi kuncinya itu amati, kenali, lalu tangani dengan tepat. Setuju. Karena dengan begitu hasil panen bisa lebih efisien dan bagus. Terima kasih semuanya, saya akan perhatikan ini di lahan saya nanti. Bagus Fir, semoga tanamannya makin melimpah, makin sehat, dan hasilnya makin melimpah. Behind the scene.